Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Hari ini program Baca Alkitab Harian kita sudah sampai di Yunus pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ketiga. Dan secara khusus, renungan firman Tuhan kita hari ini saya ambil dari Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh, dengan judul renungan kita adalah Berjuang untuk Taat. Bapak Ibu Saudara, dalam Yunus pasalnya yang pertama disampaikan tentang kisah Nabi Yunus yang mencoba lari dari panggilan Allah. Allah menentukan Yunus untuk sebuah misi, memperingatkan orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat dari dosa mereka dan menyembah kepada Allah. Tetapi Yunus tidak taat kepada Allah. Ia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis dan harus berakhir di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Mengapa saya katakan berakhir? Karena secara manusia, jika kita melihat peristiwa ini, tentu pasti tamatlah riwayatnya Yunus karena ketidaktaatannya kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Yunus dan menyelamatkan Yunus. Yunus berdoa kepada Tuhan dalam ketakutannya ketika itu. Dalam perenungan saya pribadi, melihat Yunus, saya berpikir, kok berani sekali ya Yunus istilahnya mau nakalan sama Tuhan, mau ngakalin Tuhan. Tetapi memang inilah yang terjadi pada Yunus pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara mengenai ketidaktaatan, mungkin ada yang berpikir kalau contoh peristiwa Yunus ini terlalu ekstrim atau terlalu berani. Seolah-olah tidak menganggap Tuhan itu ada, tidak memantau kita selalu senantiasa ya. Kita mungkin tidak seberani itu, ada yang menganggap seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dosa ketidaktaatan itu tidak ada toleransinya. Terlalu besar lah, atau masih kecil lah dosa ketidaktaatannya. Karena setiap ketidaktaatan kita, tentu kita menyakiti hati Tuhan. Di bulan September yang lalu, materi pelajaran budi pekerti yang saya ajarkan kepada anak-anak di tempat saya melayani adalah tentang ketaatan. Saya menekankan kepada mereka bahwa taat itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, taat adalah bentuk sayang kita, bentuk kasih kita kepada papa dan mama di rumah. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jika ya, maka tunjukkanlah bentuk kasih kita dengan taat kepada Tuhan melalui hidup kita sehari-hari, dan tentunya dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan dasarnya adalah dari kebenaran firman Tuhan. Saya juga menyinggung kepada anak-anak didik saya bahwa taat itu bukan dengan takut, tetapi justru sebaliknya, mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh. Lalu tiba-tiba di antara mereka ada yang bertanya, "Miss, saya sudah coba untuk taat tapi sulit." Di situ saya sampaikan kepada mereka poin utamanya bukan sulitnya. Sekalipun sulit, tetap mau berusaha, tetap mau berjuang untuk taat. Mungkin Nabi Yunus pada waktu itu mengalami tantangan ketika ia harus taat kepada Allah untuk menjalankan misi dari Allah. Yunus bergumul dengan pemikirannya sendiri, sehingga ia harus menerima konsekuensi dari ketidaktaatannya. Akan tetapi, kisah ini tidak berakhir sampai di sini. Di ayat yang ketujuh muncul kata teringatlah. Ini merujuk pada kesadaran baru dalam batinnya Yunus bahwa sekalipun Allah tidak tampak, karena seolah-olah Yunus ini berani sekali melarikan diri dari Allah, menganggap Tuhan itu tidak tahu, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya Allah hadir secara nyata.
termasuk ketika Yunus bergumul dengan konsekuensi yang harus ia terima dari ketidaktaatannya. Nah, disitulah Yunus beroleh kekuatan yang baru untuk bangkit dan berseru kepada Tuhan, sekalipun pada waktu itu tubuhnya masih terbelenggu di dalam perut ikan, tapi jiwanya terbebas. Nah, dalam iman, pengharapan, dan kasih itulah Yunus menaikkan doa syukurnya, serta bernazar kepada Tuhan yang membebaskannya. Bapak Ibu Saudara, kita semua mungkin bisa saja jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan. Tapi, sekali lagi poin utamanya bukan itu, melainkan apakah kita sudah mau berusaha, berjuang untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Perlu disadari memang, kita manusia yang lemah, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, kita membutuhkan Tuhan. Percayalah, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk taat dan setia melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.